pembuatan garam. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari SMA 1 Lapi. Ya silahkan, ada apa? Ya, kami sudah bersama salah satu narasumber pembuatan garam di Desa Labuan Kuris. Ya Pak, nama Bapak siapa? Nama saya Bapak Roni. Ya Pak, sejak kapan sih Bapak memulai usaha garam di sini? Kira-kira sejak tahun 2005. Itu waktu ada program dari pemerintah itu untuk peningkatan budidaya garam waktu itu ya. Oh iya Pak, terima kasih. Pak, bagaimana sih proses dalam pembuatan garam? Nah, baiklah. Untuk proses pembuatan garam yaitu dibutuhkan beberapa waktu ya, agak lumayan lama karena garam itu kita kan harus jemur air laut ya. Untuk pertama kali untuk membuat garam itu kita siapkan lahan. Dalam untuk persiapan lahan itu dibutuhkan kira-kira 1 bulan, karena penataan lahan itulah yang menentukan bagaimana kualitas garam kita nanti yang dihasilkan gitu ya. Jadi harus diratakan tanahnya, harus dihaluskan, harus dipadatkan, dan kemudian itu air itu kan harus rata nanti kedalamannya begitu. Kemudian itu nanti setelah itu kan kira-kira untuk 1 minggu itu dalam pemasakan air. Nah, pemasakan air itu 1 minggu kurang lebih. Kemudian pengkristalan itu nanti kalau sudah kita masukkan ke dalam petak kristal itu kira-kira tahap pengkristalan itu 4 sampai 5 hari. Nah, itu baru bisa dipanen. Apakah alat dan bahan yang digunakan? Alat-alat yang kita gunakan itu Nah, semacam yang bisa kamu lihat ini adalah geomembran. Geomembran itu semacam plastik, tapi dia plastik yang tahan panas dan itu sangat kuat sekali. Jadi kemudian alat-alat yang lain itu ya sero, terus arko untuk ngangkut ngangkut garam, terus kemudian apalagi itu cangkul dan lain sebagainya untuk penataan ininya, apa yang kurang halus, apa yang kita butuh untuk kita ratakan semua. Nah begitu. Setelah melewati berbagai proses, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengubah air laut menjadi garam? Untuk mengubah air laut menjadi air garam itu prosesnya pertama kali ya, itu disedot dari mulai nyedot air laut itu memasukkan ke petak penampungan itu sekitar 1 bulan ya, kita tampung air itu ya. Ada petak besar untuk menampung air agar air itu menjadi pekat ininya garamnya. Nah, kemudian kita ada yang namanya petak untuk pemasakan, dan di dalam petak pemasakan itu kurang lebih itu kita butuhkan seminggu sampai 10 hari. Nah, kemudian kita ukur air itu dengan menggunakan alat, ada termometer BI namanya itu. Nah, itu kalau sudah mencapai sekitar 17 sampai 20 derajat BE itu baru kita masukkan ke petak kristal. Di petak kristal kita jemur itu dengan matahari yang normal, dengan angin yang normal juga. Ininya itu kita butuh 3 hari untuk pengkristalannya, itu 3 sampai 4 hari. Kemudian setelah mengkristal itu nanti hari ke-5-nya itu baru bisa dipanen. Pak, jenis garam apa sih yang banyak peminatnya? Garam yang banyak peminatnya tentunya garam yang asin ya, bukan garam yang pahit atau garam yang manis. Kalau garam yang manis gula. Jadi garam itu ada, kita punya di sini ada 3 kualitas. Satu adalah kualitas KW1, itu kualitas
bagus, yaitu garamnya putih jernih. Kemudian ada KW2, itu garamnya putih tapi kurang jernih, dia kandungan NaCl-nya itu di bawah 95% gitu. Itu KW2. Dan KW3 itu garam yang kotor. Nah, itu. Terus yang banyak peminatnya tentu saja garam yang bagus. Ya. Dalam proses pembuatan garam tentunya kita membutuhkan cahaya matahari, Pak. Terus gimana kalau intensitas cahaya mataharinya kurang? Kalau intensitas cahaya matahari kurang, tentunya sudah tidak bisa bikin garam. Iya. Jadi untuk bikin garam itu yang kita butuhkan satu adalah air laut, yang kedua adalah sinar matahari, yang ketiga adalah hembusan angin. Karena hembusan angin itu juga kita butuhkan untuk percepatan penguapan, ya. Jadi kalau matahari panas, anginnya kencang, cepat dia jadi garam karena penguapannya cepat. Pak, saat cuaca tak menentu ya seperti ini, apakah ada kendala dalam pembuatan garamnya? Ya tentu, karena untuk membuat garam itu ininya kan tergantung sama cuaca. Kalau cuacanya tidak menentu begini, ya terus terang sudah tidak bisa jadi garam. Karena begitu musuh bebuyutannya orang bikin garam itu adalah hujan. Jadi kalau sudah ada hujan, selesai sudah ininya buat garam. Jadi cuaca itu adalah yang paling menentukan untuk orang membuat garam. Nah, ada teknologi yang untuk membuat garam itu yang tanpa sinar matahari, maksudnya ya sebetulnya harus menggunakan sinar matahari, tapi bisa juga tanpa sinar matahari, itu dengan cara merebus. Iya, air laut itu kita bawa pulang direbus. Nah, kemudian nanti dengan begitu kan ada nanti sisa itu setelah itu kan lama-lama dia air itu kan berkurang karena menguap. Nah, kemudian ada nanti garamnya itu di situ. Oh, yang mengendap itu jadi enggak mengendap, dia nanti begitu itu mendidih, jangan terlalu mendidih bergolak itu. Pokok mendidih aja airnya itu. Habis itu nanti kalau sudah ini dia itu ada garamnya itu di atas dia garamnya di atas, tinggal nanti disedok pakai. Jadi ada dua teknik ya cara membuat garam. Ya. Pak, dalam sekali musim berapa ton yang Bapak hasilkan? Untuk sekali musim itu kalau dengan cuaca yang normal itu 1 hektarnya sekitar 70 sampai 100 ton per hektarnya. Untuk saat ini saya mengerjakan hanya kurang lebih 1/4 hektar. Itu hasilnya untuk saat ini sekitar berapa itu? 30 ton untuk satu musim. Pak, biasanya kemana sih Bapak mendistribusikan garamnya? Ya, untuk mendistribusikan garam di sini kita kan ada pabrik garam yodium. Untuk itu yang dikelola sama Koperasi Laut Biru. Nah, itu sementara ini garam-garam yang kualitas 1, yang kualitas utama itu diserap sama koperasi, kemudian diolah menjadi garam yodium, kemudian distribusikan ke Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Ya, kami sudah mewawancarai Bapak Roni sebagai narasumber budidaya garam di Desa Labuan Kuris. Kami ucapkan banyak terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami. Iya. Sukses semuanya. Ya. Semoga teman-teman semua dapat teredukasi dari penjelasan narasumber kami. Sekian observasi kami tentang budidaya garam di Desa Labuan Kuris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.